10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bulukumba berlokasi di ujung selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1154,67 km persegi dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Makassar sekitar 153 km. Bulukumba ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan di sebelah barat berbatasan dengan Lenteng. Bulukumba terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Secara etimologis, penamaan Bulukumba konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis, yaitu buluku dan mupa, yang dalam bahasa Indonesia berarti masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Mitos ini pertama muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama Tanah Kongkong, disitulah putusan Raja Goa dan Raja Bone bertemu. Mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Bangkeng Bukit, kaki bukit yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak kerajaan Goa sebagai batas wilayah kekuasaan, mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun, pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Bukit sebagai wilayah kekuasaannya, mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut, kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis, bulu, kum, upa, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan. Proses bunyi menjadi Bulukumba. Konon, sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dari hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Hari jadi Bulukumba ditetapkan pada 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Bulukumba terkenal sebagai daerah bermukim ahli pembuat kapal tradisional pinisi. Sehingga di galeri, bumi Panritah Lopih dalam bahasa setempat. Panritah berarti ahli atau penrajin, sedangkan Lopi artinya kapal. Sehingga secara sederhana, Panritah Lopih bermakna ahli pembuat kapal. Layar perahu pinisi berjumlah 7 buah yang mengembangkan jumlah kecamatan di Bulukumba. Namun kini, Bulukumba telah dimekarkan menjadi 10 kecamatan. Teknologi membuat kapal pinisi di Bulukumba telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pinisi yang membuat di daerah ini sudah mengurangi lautan dunia. Contohnya, pinisi Nusantara yang dilayarkan dan berhasil mengurangi Samudra Pasifik sampai ke voucher Kanada
Anyorong Lopi termasuk ke dalam proses adat istiadat atau ritual dan perayaan-perayaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Bulukumba. Anyorong Lopi terdiri atas dua kata, yaitu anyorong mendorong dan lopi perahu. Jadi, anyorong lopi berarti mendorong perahu atau peluncuran perahu. Anyorong lopi adalah suatu aktivitas ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bonto Bahari sebagai suatu tanda syukur atas selesainya suatu kegiatan pembuatan perahu, dan perahu tersebut akan dioperasionalkan di laut. Hal ini didasarkan oleh sistem kepercayaan yang dianut pada masyarakat Bugis, yang menyatakan bahwa segala sesuatunya yang dilakukan oleh manusia di dunia adalah kehendak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang relatif berskala besar dan berhasil diwujudkan, senantiasa dilakukan upacara syukuran sebagai pertanda terima kasih kepada Tuhan atas berkah yang diberikan kepadanya. Prosesi upacara Anyorong Lopi terdiri dari atas 4 tahapan. Tahap pertama, sore hari, dilakukan acara pembelian hewan kurban sehari sebelum perahu peluncuran. Tahap kedua, acara syukuran yang dirangkaikan dengan acara songkobala, tolak bala. Acara ini dilakukan pada esok pagi pada hari peluncuran. Tahap ketiga, pembuatan amosi, membuat pusat perahu, dilakukan setelah acara pembacaan kitab Al-Barasanji dan songkabala selesai. Tahap keempat, yang merupakan inti dari semua rangkaian upacara, yakni peluncuran perahu. Terima kasih. Salah satu suku yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan suku lainnya di Bulukumba adalah suku Kajan. Suku ini salah satu suku yang tinggal di pedalaman Bulukumba. Bagi mereka, daerah tersebut dianggap sebagai tanah warisan leluhur dan mereka menyebutnya Tanah Toa. Kawasan adat ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergelar Amma Toa. Suku Kajang identik dengan kepercayaan yang sangat kuat yang membedakannya dengan budaya-budaya lainnya, yakni bukan hanya soal pemakaian hitam setiap harinya, tetapi juga meyakini mereka yang sangat kuat setiap saja yang memasuki kawasan adat tersebut diletakkan untuk melepaskan alas kaki. Selain itu, dianjurkan pula untuk memakai pakaian berwarna hitam dan tidak menggunakan kendaraan apapun. Masyarakat suku Kajan memang diikat aturan agar masyarakat bertutur kata baik, tidak mengeluarkan bahasa yang tidak sedap didengar. Kata Amma Toa, bahasa kotor dilarang, kalau ada didenda beli pakaian 2 juta. Masyarakat suku Kajan dikenal sebagai keterampilan menentu. Hal ini dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain menentukan sumber penghasilan, warga suku Kajan adalah bertani dan berkebun. Hasil pertanian dan perkebunan dijual di pasar-pasar tradisional di luar kawasan adat suku Kajan. Sejak dahulu, orang Bulukumba terkenal memiliki kemampuan membuat kapal pinisi. Pusat kerajinan perahu pinisi terletak di Kelurahan Tanaberu, Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba. Hingga saat ini, Bulukumba masih dikenal sebagai produsen perahu pinisi, di mana para pengrajin tetap mempertahankan tradisi dalam pembuatan perahu tersebut. Lamanya pembuatan sebuah perahu yaitu sekitar 3 hingga 6 bulan. Kadang-kadang lebih lama, tergantung dari kesiapan bahan dan musim. Pembuatan perahu pinisi cukup unik karena prosesnya memadukan keterampilan teknis dengan kekuatan magis. Dimulai dengan pemilihan kayu. Prosesnya tak bisa sembarangan, melainkan harus mengikuti hari baik yang ditetapkan.
Hari baik untuk mencari kayu biasanya pada hari ke-5 atau hari ke-7 di bulan tersebut. Penentuan hari tersebut pun tentu saja mempunyai arti tersendiri, yaitu angka 5 melambangkan rezeki yang telah diraih, sedangkan angka 7 melambangkan hoki atau akan mendapatkan rezeki. Fakta unik lainnya bahwa perahu ini dikerjakan oleh 5 orang, meskipun terkadang seperti tidak masuk akal. Masyarakat sekitar percaya jika perahu satu ini dikerjakan secara beramai-ramai atau banyak orang, akan mempengaruhi atau mengurangi nilai seni dari perahu itu. Yang pertama, Puncak Puak Janggo. Puncak Puak Janggo terletak di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Tempat wisata Puak Janggo merupakan destinasi bersejarah yang berbaur dengan nuansa alam. Pada zaman dahulu, tempat ini merupakan tempat istirahat dari salah satu pemuka agama Islam di Bulukumba bernama Puak Janggo. Spot favorit dari tempat ini adalah sebuah puncak batu yang agak lebar dikelilingi oleh pagar kuning. Dari sini kamu dapat melihat rimbunnya pepohonan serta birunya laut dari pantai Tanjung Bira. Yang kedua, Panai Kambiraya. Suka kegiatan hiking dengan medan lumayan menantang? Datanglah ke Panai Kambiraya yang terletak di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Ada aneka spot foto dengan latar tebing dan laut biru, juga tangga warna-warni yang lumayan tinggi yang bisa kamu temukan di sini. Setelah lelah mendaki tebing, kamu bisa turun ke bawah dan mandi di pantai. Ingin lebih lama menikmati keindahan alam Panai Kambiraya? Tersedia penginapan dengan tarif mulai dari Rp250.000 per malam. Yang ketiga, Pantai Marumasa. Suka dengan suasana pantai yang gelombang yang tenang? Datanglah ke Pantai Marumasa yang terletak di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Pasirnya yang sehalus terigu akan membuatmu betah berlama-lama berenang sambil bermain pasir di sini. Jika hobi berpetualang, kamu juga bisa menyusuri tebing yang ada di dekat pantai ini. Setelah sampai puncak, duduk menikmati keindahan sunset akan membuatmu melupakan sejenak masalah yang ada di tempat kerja. Yang keempat, Pantai Pusahelu. Jika kamu mencari tempat nongkrong di Bulukumba yang masih sepi dan belum banyak terjamah, Pantai Pusahelu yang terletak di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, bisa jadi pilihannya. Tempat wisata di Bulukumba yang satu ini memang tidak terlalu populer dibanding wisata lainnya. Meskipun begitu, pantai ini juga menyajikan pesona alamnya yang tak kalah eksotis. Kamu bisa berkemah bersama keluarga atau sekedar berenang dan menunggu matahari terbenam. Karena tidak ada warung, jangan lupa bawa makanan dari rumah jika berkunjung ke tempat ini. Yang kelima, Pantai Ujung Tiro. Tempat wisata Bulukumba yang satu ini konon dibilang mirip Tanah Lot yang ada di Bali karena spot pulau karangnya. Karena itu, pemandangan dinding koral yang eksotis juga semakin mempercantik pantai yang satu ini. Jika kamu mencari tempat yang tenang, sepi sekaligus indah, datanglah ke Pantai Ujung Tiro yang terletak di Desa Eka Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Kamu bisa memancing, berenang, atau sekedar healing menikmati pemandangan sekitar. Yang keenam, 0 km Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ada tempat wisata Bulukumba terbaru, 0 km Sulawesi Selatan, yang terletak di Tanjung Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Sepanjang area wisata ini, dibangun jembatan kayu warna-warni yang menambah daya tarik tempat ini. Kamu juga bisa berfoto di Tugu 0 yang terbentuk seperti perahu pinisi. Selain itu, juga ada jembatan kaca Bulukumba yang terletak di salah satu spot jembatan kayu yang menjorok ke laut. Usahakan datang ke tempat
wisata di Bulukumba titik nol ketika weekday, sehingga kamu bisa lebih leluasa menjelajahi area ini. Yang ketujuh, Pasir Putih Tanjung Bira. Pasir Putih Tanjung Bira terletak di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Tempat wisata di Bulukumba yang satu ini ramah anak dan selalu ramai pengunjung. Ombaknya yang tenang, pasir putih, serta air laut yang jernih menjadi daya tarik tersendiri dari pantai ini. Jika punya budget lebih, kamu bisa menginap di penginapan sekitar pantai mulai dari Rp300.000 saja. Kamu juga bisa melihat langsung pembuatan kapal pinisi, kapal tradisional suku Bugis. Yang kedelapan, Pulau Liukang Loe. Tempat wisata keren Bulukumba berikutnya adalah Pantai Pulau Liukang Loe yang terletak di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Untuk menuju pulau ini, kamu harus menyewa bot dari Tanjung Bira sekitar 20 menit perjalanan. Kapasitas penumpang bot terdiri dari 5 hingga 6 orang dengan tarif mulai Rp400.000. Selain menyaksikan keindahan wisata bawah laut yang luar biasa, kamu juga bisa berenang bersama penyu di tempat penangkaran penyu. Menginaplah jika ingin menikmati suasana malam di pulau ini. Paginya, kamu bisa jalan-jalan mengitari rumah penduduk yang tinggal di Pulau Liukang Loe. Yang kesembilan, Tebing Apak Ralang. Satu lagi tempat wisata di Bulukumba yang sayang untuk kamu lewatkan jika berkunjung ke kabupaten ini, Tebing Apak Ralang yang terletak di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Sesuai dengan namanya, tempat ini adalah pantai yang dikelilingi tebing dan tidak memiliki pesisir, sehingga kurang cocok untuk anak kecil. Selain berenang, untuk yang menyenangi aktivitas dengan adrenalin tinggi, kamu juga bisa melakukan lompat dari atas tebing alias cliff jumping, atau sekedar duduk menikmati angin pantai yang menyenangkan. Yang ke-10, Pulau Kambing. Pulau Kambing yang terletak di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, adalah tempat wisata di Bulukumba yang menyajikan pemandangan surga bawah laut. Tempat ini merupakan sebuah pulau yang terletak sekitar 20 menit dari pantai Tanjung Bira. Karena masih asri dan terjaga, kamu dapat melihat keanekaragaman hayati bawah laut yang cantik dan memesona. Selain snorkeling dan diving, kamu juga bisa memancing ikan, lalu bakar-bakar ikan bersama keluarga. Jangan lupa mengambil foto dengan latar gradasi biru laut yang sangat eksotis. Yang ke-11, Pantai Panraluhu. Bisa dibilang, Sulawesi Selatan adalah gudangnya pemandangan cantik, salah satunya Pantai Panraluhu di Bulukumba. Pasir putih, air laut yang jernih, serta pohon kelapa yang berjajar cantik adalah perpaduan lengkap untuk menikmati pemandangan yang memanjakan mata. Lokasi Pantai Panraluhu sangat cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan matahari terbit tanpa terhalang apapun. Yang ke-12, Pantai Samboang. Wisata pantai di Bulukumba yang wajib dikunjungi berikutnya adalah Pantai Samboang. Sangat menarik karena tidak jauh dari Pantai Samboang terdapat pulau kecil yang bisa kita datangi melalui jembatan sepanjang 20 meter. Tak kalah eksotis dari pantai lainnya, Pantai Samboang dikelilingi hamparan pasir putih dan air laut biru yang jernih. Panorama Pantai Samboang juga sangat menawan karena memiliki lekukan bibir pantai yang landai, serta terumbu karang yang indah dan terjaga kelestariannya. Yang ke-13, Bukit Dongia. Bergeser ke bagian utara Bulukumba, terdapat sebuah spot wisata puncak yang menarik. Namanya adalah Bukit Dongia. Terletak di Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Bukit Dongia merupakan tempat wisata di Bulukumba yang menawarkan bentang pemandangan alam dan deretan perbukitan hijau dari atas ketinggian 1400 mdpl. Di sela-sela bukit itu ada sungai meliuk-liuk mengikuti lekukan kaki bukit. Tempat ini menjadi spot yang paling menarik untuk berfoto dan mengabadikan momen. Selain itu, pengunjung juga bisa camping sembari barbekyuan.
Harga tiket masuk ke kawasan ini terbilang cukup murah, yakni sebesar Rp5.000 per orang. Yang ke-14, kawasan adat Amatoa Kajang. Kawasan adat Amatoa Kajang terletak di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Desa adat ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kajang Luar dan Kajang Dalam. Bagian yang sering dikunjungi adalah bagian Kajang Dalam. Tempat ini terletak sekitar 56 km dari kota Bulukumba atau ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Biaya tiket masuknya sebesar Rp10.000 per orang. Sebelum masuk, pengunjung perlu meminta izin kepada Kepala Desa Tanah Toa untuk mengunjungi kawasan adat Amatoa Kajang, sekaligus mengisi buku tamu dan menyewa pakaian adat berwarna serba hitam. Pengunjung juga tidak diperkenankan membawa kendaraan, alat elektronik, serta tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Setiap orang wajib menaati aturan adat yang berlaku di kawasan ini. Untuk masuk ke kawasan adat ini, pengunjung bisa menitipkan kendaraan di bagian pintu masuk, lalu berjalan kaki sekitar 1 km untuk mencapai Kajang Dalam. 15. Industri pembuatan kapal pinisi Tanah Beru. Industri pembuatan kapal pinisi Tanah Beru di Bulukumba. Berwisata budaya lainnya yang dapat dinikmati di Bulukumba adalah menyaksikan proses pembuatan kapal-kapal pinisi secara langsung. Di industri pembuatan kapal pinisi Tanah Beru, seperti diketahui, Bulukumba terkenal sebagai bumi Panrita Lopi atau bumi para ahli pembuat perahu. Kapal-kapal pinisi orang Bugis Makassar terkenal lahir dan diproduksi di Bulukumba, tepatnya di Tanah Beru. Hal ini tentunya bisa menjadi pilihan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi selama di Bulukumba. Khususnya bagi keluarga, selain mengisi waktu liburan juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak. Untuk menjangkau tempat wisata ini pun tidak sulit. Jaraknya hanya sekitar 23 km dari pusat kota Bulukumba. Bisa dengan mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tempat ini buka selama 24 jam dan pengunjung pun tidak perlu membayar tiket masuk sama sekali. Yang ke-16, Masjid Islamic Center Dato' Tiro. Masjid Islamic Center Dato' Tiro saat ini merupakan salah satu ikon utama Kabupaten Bulukumba. Masjid ini bisa dijadikan pilihan untuk berwisata religi sekaligus sejarah. Pasalnya, di masjid ini pengunjung bisa menyusuri jejak-jejak penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya Bulukumba. Nama Dato' Tiro sendiri adalah nama salah satu dari 3 ulama pertama penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya Bulukumba. Masjid ini terletak di pusat kota Bulukumba, yaitu Jalan Poros Bantaeng, Bintaroe, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Yang ke-17, Pantai Mandalaria. Pantai Mandalaria ini terletak di Desa Lembana, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Dinamakan demikian karena disinilah Panglima Mandala memesan 24 kapal untuk misi pembebasan Irian Barat. Pemandangannya pun tak kalah dengan pantai lain di Bulukumba, dengan pasir putih dan laut biru nan jernih. Selain itu, ada banyak gua di sekitar yang bisa kamu temui. Ke-18, Gua Pasea. Gua Pasea merupakan sebuah situs purbakala yang terletak di Desa Lembana, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Situs ini diyakini telah ditinggali oleh manusia sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Di lokasi bertipe horizontal ini banyak ditemukan peninggalan yang berumur ratusan tahun. Nama Pasea memiliki arti penderitaan. Penamaan kawasan ini diambil dari bahasa setempat, yaitu bahasa Desa Ara khas Bontotiro. Diberi nama demikian karena kawasan ini merupakan tempat pemakaman manusia purba. Kekayaan peninggalan bersejarah ini dalam gua ini membuatnya menjadi sebuah situs purbakala. Yang ke-19, Taman Cekeng. Taman Cekeng terletak di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan menjadi tempat favorit untuk menghabiskan akhir pekan. Pemandangannya juga menarik untuk dijadikan latar bernarsis ria kamu.
beragam aktivitas seperti olahraga, bermain, ataupun piknik. Selain itu, kamu tak perlu khawatir kelaparan, sebab berbagai jajanan tradisional banyak dijajakan di sini, seperti pisang goreng, sop ubi, dan juga sarabah.